Sebelumnya selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, izinkanlah Bapak dan Ibu ingin menjelaskan sedikit materi tentang keberagaman lingkungan sekitar, yang dimana akan disampaikan oleh Bapak dulu, kemudian oke. Di sini ada yang tahu dengan lingkungan, sudah pasti tidak asing dengan namanya yang lingkungan. Di sekitar kita itu namanya lingkungan, di kelas kita itu juga lingkungan. Nah, jadi berkenalan dengan lingkungan sekitar. Berkenalan dengan lingkungan sekitar merupakan langkah penting dalam memahami dan menghargai tempat kita tinggal. Lingkungan sekitar tidak hanya mencakup alam, tetapi juga masyarakat, budaya yang ada di dalamnya, seperti yang Bapak sebutkan tadi ya. Jadi lingkungan itu tidak, sekitar itu tidak hanya mencakup tentang alam, tapi di ruangan ini juga termasuk lingkungan. Oke. Dengan berkenalan kita dapat mengetahui potensi dan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, sehingga kita dapat berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Selain itu, berkenalan dengan lingkungan sekitar juga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab kita terhadap lingkungan, serta memotivasi kita untuk melakukan aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Nah, contoh ini dalam kelas ini, siapa yang biasanya ribut? Misalnya si Adi ya. Nah, itu kita pasti punya respon kepada dia. Bagaimana caranya untuk tidak ribut? Bagaimana kita peduli dengan lingkungan kita yang harmonis dan aman. Itu ya. Oke, selanjutnya ini pembiasaan diri melestarikan lingkungan. Melestarikan itu juga bisa dikatakan sebagai kita menjaga atau merawat. Kebiasaan diri melestarikan lingkungan merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, pembiasaan itu adalah salah satu upaya untuk menjaga gitu kelestarian alam dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan membiasakan diri melakukan tindakan sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik, ini contoh yang di lingkungan sekitar ya, lingkungan di masyarakat kita, menghemat air dan energi, serta memilah sampah. Kita dapat memperaktif dalam juga menjaga lingkungan. Kebiasaan ini juga dapat dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, menggunakan transportasi ramah lingkungan, dan mendukung produk-produk yang ramah lingkungan. Dengan konsisten dan kesadaran pembiasaan, ini dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Oke, anak-anak semua, di pembiasaan diri melestarikan lingkungan ini, kita diajarkan untuk peduli dari mulai hal yang kecil. Contohnya, kita melihat sampah, haruslah kita dibuang. Makanya itu semua pembiasaan itu dimulai dari diri sendiri, dan dari diri sendiri juga kita mulai dari hal-hal yang kecil gitu. Oke. Yang selanjutnya ini mengenal leluhur bangsa. Nah, ini kaitannya masuk dengan sejarah ya. Mengenal leluhur bangsa itu merupakan langkah penting dalam memahami sejarah dan identitas suatu bangsa. Nah, siapa sih yang memerdekakan Indonesia? Siapa sih dulu yang menjajah Indonesia? Nah, kita perlu mempelajari itu. Kita perlu mengetahui itu. Leluhur bangsa adalah tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pembentukan dan perkembangan bangsa, serta memiliki kontribusi besar dalam bidang politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Dengan mengenal leluhur bangsa, kita dapat memahami nilai-nilai, tradisi, dan warisan budaya yang telah ditinggalkan, serta dapat meneladani sifat-sifat positif dan semangat perjuangan mereka dalam membangun bangsa. Nah, mengenal leluhur bangsa juga dapat meningkatkan kesadaran dan kebanggaan kita terhadap identitas bangsa, serta memotivasi kita untuk berperan dalam memajukan bangsa. Itu. Jadi untuk materi selanjutnya Bapak serahkan kepada Ibu. Oke. Jadi selanjutnya ini ada masalah pokok ekonomi. Nah, jadi ekonomi ini ada masalahnya. Masalah pokok ekonomi apa? Yaitu merupakan isu-isu fundamental yang dihadapi oleh setiap masyarakat dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Masalah pokok ekonomi meliputi apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa produksi tersebut. Dalam menentukan apa yang harus diproduksi, masyarakat harus mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas. Jadi dipertimbangkan dulu mana yang kebutuhan, mana yang prioritas. Jadi lebih mementingkan dulu mana yang harus lebih dulu dibeli. Bagaimana cara memproduksinya melibatkan pilihan teknologi dan metode produksi yang efisien. Sementara itu, untuk siapa produksi tersebut menentukan distribusi barang dan jasa.
di antara anggota masyarakat. Memahami masalah pokok ekonomi dalam membuat keputusan yang tepat dapat mengelola sumber daya meningkat kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya ada interaksi antar wilayah. Jadi, setiap wilayah-wilayah itu mempunyai interaksi, baik itu yang dari mana dan dari mana. Jadi, pasti ada interaksinya. Jadi, interaksi antar wilayah ini merupakan suatu hubungan timbal balik antara wilayah yang berbeda. Jadi, ada hubungan timbal baliknya, baik dalam bentuk pertukaran barang, jasa, informasi, maupun sumber daya manusia. Contohnya dari pertukaran barang, yaitu ada apa? Impor dan ekspor. Dari barang dari dalam luar negeri itu namanya ekspor. Tapi kalau dari luar negeri kita membelinya dimasukkan ke dalam Indonesia, atau kita membeli dari luar negeri itu namanya impor. Interaksi ini dapat terjadi dalam berbagai skala, mulai dari lokal hingga global. Nah, jadi ada yang skala-skala ya, yaitu lokal, yaitu di posisi itu saja. Kalau global itu sudah interaksi secara mendunia. Contohnya apa? Ya tadi ekspor dan impor antara negara dengan negara. Melalui interaksi antara wilayah dapat saling melengkapi dan memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing sehingga meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Interaksi antar wilayah juga dapat memperkuat hubungan sosial, budaya, dan ekonomi antar wilayah-wilayah yang berbeda. Nah, jadi dengan adanya hubungan timbal balik atau interaksi tadi, jadi itu dapat menimbulkan apa? Saling adanya komunikasi. Nah, jadi dapat memperkuat hubungan sosialnya, baik itu secara lokalnya ataupun secara globalnya. Jadi ada memperkuat komunikasi secara budaya, secara ekonomi antar wilayah yang berbeda. Tadi juga tidak cuma dari jual beli aja ya, ada juga desain informasi maupun sumber daya manusia. Oke, sampai sini cukup. Ada yang mau ditanyakan? Kalau gitu, aku kembalikan kepada. Oke, baik anak-anak, sedikit atau banyaknya materi yang kita telah pelajari hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa mendalami kita lagi untuk pentingnya melakukan jaga atau melestarikan lingkungan, terutama lingkungan di sekitar kita. Dimulai dari hal yang kecil dulu ya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.